Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Keragaman adalah realitas Indonesia yang tidak bisa ditolak. Keragaman elemen yang membentuk masyarakat Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah satu dalam keragaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah mengantarkan Indonesia sebagai salah satu contoh negara yang mampu memelihara realitas keragamannya dan mendapatkan manfaat dari keragaman tersebut. Dalam hal keragaman, agama toleransi antar umat beragama merupakan modal sosial yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia dan harus terus dipelihara untuk menjaga keutuhan Indonesia. Namun, keragaman tersebut juga dapat menimbulkan konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman itu seperti pedang bermata dua, yang dimana di satu sisi dapat membawa dampak positif, namun di sisi lain dampak negatif juga tidak bisa kita hindari. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dampak positif atau sisi positifnya, keberagaman ini membuat negara kita semakin majemuk dengan adanya keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Yang dimana kita harus saling menghargai dan menghormati. Namun di sisi lain, hal negatif yang timbul juga tidak bisa kita hindari. Misalnya fanatisme yang selalu ada dari tahun ke tahun. Karena bagi saya, hal ini tergantung pada pandangan masing-masing individu. Jadi kita boleh beribadah sesuai keyakinan masing-masing dan melakukan hal yang kita percayai, tapi kita harus ingat bahwa tidak bisa memaksakan seseorang untuk melakukan hal yang bukan merupakan kehendak mereka. Semua agama di Indonesia itu kan sama benarnya dan sama baiknya. Jadi karena pada dasarnya agama itu mengajarkan umatnya untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Jadi di sini saran saya, mari kita menghargai, saling menghormati, mensupport, serta melakukan segala hal tanpa harus melukai sesama, dan mari fokus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita antar umat beragama itu harus saling menghormati dan menghargai kepercayaan yang dianut masing-masing orang. Karena kita juga sebagai bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kita saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta lingkungan yang rukun sehingga Indonesia akan lebih mudah untuk bersatu. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Salah satunya keberagaman dalam hal beragama. Setiap orang meyakini sebuah agama untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Namun, keberagaman yang ada bisa memunculkan sifat yang menganggap agamanya paling benar dan menganggap agama lain salah, seperti saling mengejek, mencemooh, menjelek-jelekan agama lain. Hal-hal inilah yang bisa memunculkan perpecahan dalam negara kita. Oleh karena itu, sebagai negara yang beragam, kita harus saling menghargai, saling melengkapi satu sama lain agar tidak timbul perpecahan.